setiap perubahan warna pada buah memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu kurma ya, kurma itu kan ada beberapa jenis, yang kurma masih mengkel, kemudian kurma yang kering, ada kurma yang basah. Itu manfaatnya beda loh. Kurma yang kering yang biasa kita Ramadan makan itu, ya, tamer itu manfaatnya lebih banyak ke lambung. Ya, kurma yang, kalau kurma yang mengkel agak-agak sedikit sepat, ya, atau ada asamnya sedikit tapi ada manisnya, itu lebih banyak kerjanya ke ginjal, yang saya tahu gitu. Ya, sudah azan ya? 2 menit lagi. Ya, jadi itu, jadi warna-warna tadi adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan warna-warna tadi hanya didapatkan dari apa? Hanya didapatkan dari apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Ya, sayur, buah seperti itu. Ya, jadi malam itu bagusnya kita makannya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Yang dimakan jangan memberatkan badan, karena malam mau istirahat. Ya, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jangan makan sama sekali, minum aja. Minum air putih, mungkin Anda minum atau minum 1 atau 2 gelas madu, atau Anda minum lemak. Makan lemak. Seperti apa contohnya? Minyak zaitun. Malam begitu. Ya. Nanti saya kurus nggak? Tenang. Kalau kurus nanti kita naikin berat badannya, gampang. Kalau yang udah gemuk akan turun sendiri. Nanti di maintainnya di mana? Di maintainnya di siang. Nah, itu masuk pada fase kedua di IG yang belum saya selesai ceritain itu. Fase kedua. Ya, nanti kita bahas habis Isya. Saya kira mungkin cukup dulu, kita sholat Isya dulu. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunya asik. Ada rendang, ada sayur nangka, ada gulai. Ada yang mau? Baru saja bilang tadi katanya malam tidak makan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Jadi ada tools ya, saya nyebutnya tools dalam agama kita ini yang kita bisa pakai untuk kesehatan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah semua syariat dalam Islam ini menyehatkan. Itu kata kuncinya. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban, atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran? Ya, tadi saya katakan ada toolsnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah sampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Quran. Ya, maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Nabi, atau Al-Quran itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku, boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena memang janji Allah ada di sana. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wasta'inu bisobri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek, itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji, setiap ada masalah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat, semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, atau kita pun sakit, atau mungkin anak, suami, istri yang sudah punya mungkin sakit ya, maka sedekah menjadi salah satu cara kita untuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya stroke, sedekahnya 2.000, kurang banyak. Ya, kalau dia mampu lebih. Semakin banyak, jadi
Kalau Anda atau kita mau dapat ikan paus, nggak bisa pakai pancing, nggak bisa. Harus pakai kapal. Jadi kalau mau dapat nikmat yang banyak dari Allah, misalkan kita minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit, ya keluarga atau siapapun, maka sedekahnya juga harus banyak. Ya. Dan ya kadang-kadang tuh saya ketawa aja gitu kan, pas kencelengan di masjid lewat gitu. Pakai tutup-tutup tangan pula gitu kan, padahal dimasukin cuma 2.000. Ya. Biaya operasional malaikat tuh besar, gak cukup 2.000. Bahasa saya aja. Jadi kalau mau dapat yang lebih maka bikin malaikatnya kaget. Ya, tanda kutip gitu kan. Jadi bikin malaikatnya kaget. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satu tipsnya saya, ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah mengambil handphone. Ambil handphone. Buat apa? Sedekah. Ya kalau nggak bisa ketemu orang, maka handphone Anda harus ada rekening-rekening lembaga zakat, sedekah, infak. Kan banyak tuh sekarang. Niatkan, ya. Yang lebih bagus apalagi, yang lebih bagus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah di malam hari, disebutkan di situ. Ya, jadi salah satu tools yang kita bisa pakai untuk meminta kepada Allah kesembuhan, kesehatan, dan segala macam keberkahan itu salah satunya adalah sedekah. Dan yang dikhususkan yang saya baca dalam ayat itu memang sedekahnya di malam hari, keluar dari rumah Anda, cari orang susah, kasih yang terbaik untuk mereka. Ya. Coba deh gini, teman-teman, kalau Anda atau kita ketemu ya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin hidupnya masih susah, cobalah kasih uang 5.000 sama dia. Dia bilang apa sama kita? Terima kasih kan? Coba Anda kasih 200.000. Bilangnya apa? Semoga, semuanya banyak. Doanya banyak kan, betul? Udah cukup 5.000. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa pelintiran itu, yang penting kan ikhlas. Kalau ikhlas kalian aja banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara paling menantang, men-challenging diri kita itu adalah dengan cara menguras isi dompet. Salah satu cara. Itu bisa nanti menghilangkan perasaan kepemilikan kita terhadap hartanya kita. Sekali-sekali cobalah, boleh deh. Malam ini kalau mau coba silakan. Habisin isi dompetnya, buat pulang pun nggak usah. Kan mikir kan, terus pulangnya gimana? Kan ada handphone, betul? Anda bisa pakai aplikasi misalkan yang pergi-pergi apa segala macam gitu-gitu, atau kalau nggak panggil teman atau apa, jolong jemput saya, duit saya habis, bisa kan? Tapi habis itu Anda akan merasakan hal yang sensasi yang luar biasa. Itu yang saya katakan vibrasi hati. Hati kita tuh perlu diasah tiap hari. Ya, seperti itu toolsnya. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik. Ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Tools yang fisik wujudnya berupa salah satunya adalah puasa. Jadi kan tool non fisik itu dia suatu amalan ya. Kalau puasa itu salah satu yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Ya, kalau kita sudah mulai merutinkan diri untuk tidak banyak makan, maka sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa hilang ya di negeri ini, di kalangan umat Islam. Kalau kita mulai membiasakan untuk tidak banyak-banyak makan. Ya, tanda kita sudah kebanyakan makan apa? Dulu wajahnya persegi, sekarang bulat. Nah, itu salah satunya. Salah satu. Ya. Atau ya banyak sih. Nah, itu mungkin bisa diukur dengan indikator-indikator tertentu. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fase ya. Terakhir kalau nggak salah tanda-tanda tubuh kita perlu dibersihin. Tadi kan ada terakhir itu adalah feeling depressed ya. Feeling depressed itu moody, bawaan baper, nggak jelas. Terus bahasa yang terakhir kan waktu saya bilang tentang buah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah.
Sentil dikit lab group, ini lab group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin. Ya kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Seblak. Kerupuk jadi. Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius.